سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح. Kisah ini terdapat dalam Sahih Muslim dan juga terdapat dalam Sahih Bukhari dari Anas bin Malik, khadimu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, an Anas bin Malik qala kana minna rajulun min Bani Najjar qad qara'a al-Baqarah wal Imran wa kana yaktubu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada seseorang di antara kami, kata Anas, yang tergolong dalam suku Bani Najjar, dan dia membaca surah Al-Baqarah dan surah Al-Imran, bahkan hafal kedua surat ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia pun menjadi sekretaris wahyu Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian fantalaqa hariban hatta lahiqa bi ahli al-kitab. Kemudian dia melarikan diri dan menjadi pemberontak bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian bergabung dengan ahli kitab. Kemudian farafa'uhu qalu hadza qad kana yaktubu li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fa'ajabu bihi fama labisa an qasama Allahu unuqahu fihim fahafaru lahu fawarauhu fa asbahatil ardu qad nabadathu ala wajhiha thumma aadu fa hafaru lahu fawarauhu fa asbahatil ardu nabadathu ala wajhiha. Kemudian ketika dia bergabung menjadi pemberontak dan bergabung dengan ahli kitab, mereka memberikannya kedudukan sangat penting dan berkata, orang ini adalah orang yang biasa menyalin wahyu dari Muhammad dan mereka sangat senang dengannya. Maka berlalulah waktu sampai Allah membuat dia meninggal dunia. Mereka menggali kuburan, kemudian menguburkannya di dalamnya. Tetapi mereka terkejut karena bumi telah membuangnya ke permukaan. Kemudian mereka menggali kuburan cukup dalam kedua kalinya, tetapi bumi pun tetap mengembalikan dan membuang ke permukaan. Kemudian mereka pun sahabatnya bahwa jangan-jangan Muhammad dan para sahabat kemudian menggali kuburan ini, mengambil jasadnya, kemudian melempar ke permukaan. Akhirnya kemudian mereka menggali ketiga kalinya, dan galiannya cukup dalam sekali, tetapi sekali lagi bumi menolaknya dan mengembalikan jasadnya ke permukaan. Akhirnya mereka tahu bahwa ini bukan perbuatan Muhammad dan para sahabatnya. Mereka pun kemudian fatarakuhu mambudan. Akhirnya mereka membiarkan jasad itu tidak dikubur. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Ini kisah pertama. Jadi ada seorang laki-laki, dulunya seorang Nasrani, kemudian masuk Islam. Kemudian dia menghafal dua surat yang luar biasa, Al-Baqarah dan juga Al-Imran. Bukan hanya itu saja, karena dia pandai membaca dan menulis, maka dia pun menjadi sekretaris Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mencatat wahyu. Entah mengapa, tiba-tiba kemudian dia berbalik agama, kembali kepada agama semula. Dia pun menjadi Nasrani dan melakukan pemberontakan kepada Nabi dan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena dia pernah menjadi orang penting, penulis wahyu bagi Nabi SAW, tentu dihormati oleh kawan-kawannya sesama ahli kitab. Maka diberikan kedudukan yang sangat penting karena dia mengetahui rahasia Rasul dan juga para sahabatnya. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala takdirkan orang ini mati. Dan Nabi SAW berdoa agar bumi menolak jasad ini. Dan kita tahu bahwa doa Nabi SAW pasti mustajab.
Apalagi dulunya dia seorang penulis wahyu. Kemudian dia berdusta bahwa Muhammad itu tahu apa-apa. Dia tahu kecuali apa yang ia tulis saja. Dia tidak paham bahwa wahyu itu dihafal Rasul. Allah letakkan di dadanya. Tapi dia mengaku di hadapan ahli kitab bahwa Muhammad la yadri illa ma katabtu. Dia tidak tahu apa-apa kecuali apa yang aku tulis saja. Dusta atas nama Nabi SAW. Akhirnya kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala takdirkan dia pun meregang nyawa. Dia pun meninggal dunia. Maka teman-teman sesama ahli kita menguburkan jasadnya. Subhanallah. Bumi menolak jasadnya. Setiap dikubur, jasadnya akan dilempar ke permukaan oleh bumi. Setiap dikubur, jasadnya dilempar ke permukaan ke bumi. Akhirnya sesama ahli kitab menyangka bahwa jangan-jangan ini siasat Muhammad dan juga para sahabat. Sengaja malam-malam mereka menggali, kemudian mengambil jasadnya dan melempar ke permukaan. Akhirnya ketiga kalinya mereka menggali kuburan cukup dalam, supaya jangan sampai ada satupun yang mampu menggalinya. Akhirnya kemudian dibuatlah lubang yang sangat dalam sekali, kemudian dimasukkan jasad itu ke situ, kemudian mereka jaga, tengah malam tiba-tiba jasad itu sudah berada di atas bumi. Dan mereka mengetahui bahwa ini bukan perbuatan Rasul, bukan perbuatan sahabat Nabi SAW. Tetapi ini adalah balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, al-jaza min jinsil amal. Bahwa setiap balasan itu disesuaikan dengan amalannya. Karena dia pertama sudah murtad, yang kedua berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ah